Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Meli Dewi dengan NIM 020118020046 dari Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada Starbucks Coffee. Yang pertama ada strength dan weakness. Dalam strength dan weakness ini ada lini produk. Lini produk Starbucks yaitu kopi dan non-kopi. Yang kedua ada research and development. Research, Starbucks melakukan riset pasar melalui platform My Starbucks Idea yang diluncurkan pada tahun 2008. Calon pelanggan dapat membuka situs web untuk mengirimkan ide apapun. Perusahaan juga memanfaatkan pendengaran sosial yang melibatkan pemantauan platform digital seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mengetahui apa yang dikatakan pelanggan tentang merek dan mengumpulkan umpan balik yang dapat membantu merek meningkat. Lalu ada development, yaitu berbagai macam kopi dan non-kopi seperti jus, smoothie, dan teh. Mereka juga mengembangkan cake dan pastry. Yang ketiga ada manajemen. Dalam manajemen Starbucks ini ada 5 pilar. Yang pertama, menumbuhkan sense of ownership yang kuat pada segenap jajaran karyawannya. Pilar yang kedua adalah keyakinan bahwa dalam bisnis retail seperti kedai kopi, segala detail mesti diperhatikan dan dijaga. Pilar ketiga adalah surprise dan delight. Setiap pegawai Starbucks, terutama yang ada di bagian frontline, didorong untuk menciptakan serangkaian tindakan yang mampu membuat pelanggan menjadi terkesan. Pilar keempat adalah terbuka dan mendengarkan sepenuh hati kritik dan masukan dari para pelanggan. Dan pilar terakhir yaitu dilakukan oleh Starbucks untuk membangun kejayaan adalah memperlakukan karyawan mereka seperti raja. Lalu yang kelima ada manufacturing. Starbucks mengendalikan 4 pabrik pembuatan atau pemanggangan Amerika Serikat dan 1 pabrik pembuatan atau pemanggangan Eropa, dengan hampir menggandakan hasil produksi mereka dengan membuka pabrik Amerika Serikat keempat pada awal 2009. Starbucks dapat beralih dari jadwal kerja 7 hari seminggu menjadi 5 hari kerja seminggu. Setiap pabrik mampu menghasilkan sekitar 1,5 juta pon biji kopi per minggu. 5 hari kerja seminggu ini membantu mengurangi emisi karbon dan juga memberikan lebih banyak waktu bagi karyawannya untuk berkumpul bersama keluarganya. Lalu yang kelima ada marketing. Starbucks membidik segmen di hotels, grocery stores, school, business industry, kafetaria, dan airlines. Starbucks membuka kedai kopinya di seluruh dunia seperti Brazil, Rusia, Rumania, serta menempatkan logo Starbucks pertama di Kairo, Mesir. Lalu yang keenam ada strategi. Mulai dari Twitter, Facebook, YouTube, Starbucks dapat meraih perhatian lebih banyak orang dibanding lewat media tradisional. Strategi pemasaran yang terbilang unik yang mereka lakukan salah satunya adalah dengan perlombaan di Twitter. Starbucks memanfaatkan kekuatan situs jejaring dengan memberikan tantangan pada orang-orang untuk menjadi yang pertama memposting foto poster Starbucks di Twitter. Tak hanya Twitter, situs video YouTube juga dimanfaatkan untuk promosi. Selanjutnya ada opportunities dan threats. Dalam opportunities dan threats ini ada 5 aspek, yaitu aspek pertama yaitu hambatan masuk. Salah satunya hambatan masuk Starbucks pada tahun 2018 ke Italia. Yang pertama, orang Italia tidak suka dengan brand luar. Yang kedua, masalah harga kopi. Yang ketiga, menu coffee flavor di Starbucks sulit diterima pasar Italia. Lalu ada persaingan antar pesaing. Maraknya kedai kopi lokal baru yang bermunculan saat ini
menimbulkan persaingan yang cukup ketat dalam bisnis kafe di tanah air. Industri startup kopi seperti Fore Coffee, kedai kopi tuku, kopi kenangan, dan lainnya pun menjadi pesaing berat bagi Starbucks. Starbucks terus melakukan peningkatan bisnis dan kinerja sehingga tetap bertahan di tengah kompetisi yang tinggi yang bukan hanya datang dari kopi, tetapi juga dari jenis minuman lainnya. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Starbucks tetap fokus pada kepuasan pelanggan dan selalu berupaya memberikan pilihan dan servis yang lebih baik. Lalu ada beginning power of suppliers. Jadi kalau barangnya kurang di pasaran, maka produsen harus beli dengan harga yang lebih tinggi. Kekuatan tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Starbucks telah melalui situasi ketika harga kopi dunia meningkat dengan pemasok pada tahun 2001. Starbucks tidak punya pilihan selain membeli dengan harga mahal dari pemasok. Kemudian Starbucks memutuskan untuk mempersiapkan dokumen perjanjian mengenai pembelian biji kopi pada harga tetap. Lalu ada beginning power of customer, kekuatan tawar-menawar konsumen. Ketika pelanggan besar terkonsentrasi membeli dalam volume, kekuatan tawar-menawar mereka merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Hal ini akan muncul ketika terjadi konsumen mendapatkan produk yang lebih murah dari kompetitor pesaingnya. Lalu aspek yang terakhir adalah pressure from substitute product, juga membuat lingkungan kompetisi di pasar di antara para mitra yang bersaing, karena semua perusahaan ingin bersaing dalam hal kualitas dan produk. Pengganti akan berlangsung lebih lama di pasar jika kualitas produk pengganti lebih bagus terhadap produk sebelumnya. Sekarang ini kopi sudah dalam bentuk kalengan dan botolan. Pilihan untuk membeli kopi botol juga murah dibandingkan dengan kopi di cangkir di toko Starbucks. Dengan fokus pada manajemen waktu, produk kalengan adalah pilihan yang utama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.